Kadang-kadang saya sebagai orang Indonesia sampai geleng-geleng, kok ada ya segelintir orang Indonesia membuat berita hoax yang berkaitan dengan negara tetangga kita. Dan tentunya, hal ini memang sangat disayangkan. Saya yang bekerja di negara Malaysia ini, saya selalu membuat video fakta-fakta apa yang terjadi sebenarnya di Malaysia. Dari segala kemajuannya, dari segala pembangunannya, kita itu kalah. Tapi ramai yang tidak mau terima, ramai yang menghujat. Bahkan kalau saya pergi ke bandarnya atau ke kotanya, saya selalu menunjukkan suasana kota yang ada di Malaysia. Lihat sahabat-sahabatku, suasana kota yang ada di Malaysia begitu tertata rapi. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Meryak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Dan buat kalian yang baru berjumpa dengan channel ini atau sama sekali nih belum tahu dengan channel Meryak TV ini, please salam kenal dan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, comment, dan share teman-teman ya. Di sini ada sebuah video yang dimana ada orang Indonesia itu main-main ke negara Malaysia. Awalnya kan tidak tahu teman-teman ya, Malaysia itu negara yang seperti apa. Setelah berada di Malaysia dan pulang, anggaplah pulang ke Indonesia dan sadar bahwa dalam hal ini Indonesia itu harus belajar daripada negara Malaysia. Apa aja itu teman-teman ya? Saya pun juga penasaran, kenapa Indonesia harus belajar daripada negara Malaysia? Apa yang harus Indonesia ambil daripada negara Malaysia agar Indonesia itu menjadi negara yang makmur lah, istilahnya seperti itu. Oke, seperti apa videonya? Jom kita semak bersama-sama, let's go. Mental orang di negara maju ini, baca satu komen orang yang tak berpendidikan, karena pendidikan di Indonesia mahal. Lakimu pekerja sawit lah, itu kenapa kau rendah sangat? Duduk di Inggris nggak ada tukang parkir. Alasan kenapa di Amerika tidak ada tukang parkir. Oke bos, saya saat ini ada di Bukit Rambai, Melaka. Ini kalau di Konoha mungkin tingkatnya kecamatan ya bos. Mental orang di negara maju, karena sekarang gua udah 3 tahun tinggal di Eropa, dan gua menyadari banget gitu ya, lebih tepatnya di Austria. Apa sih hal yang ngebedain mereka bikin negara mereka tuh jadi maju gitu? Kok kita nggak kayak gitu tuh kan? Satu alasannya adalah orang-orangnya tuh kritis banget. Mereka tuh suka banget komplain, mereka tuh suka banget ngekritik pemerintah. Orang-orang itu nggak apatis gitu, nggak ada yang mentalnya kayak ya udahlah mau gimana lagi gitu. Kadang itu sih menurut gue beda banget ya. Kadang kita kan ya udahlah kita ini cuma orang biasa, ya udah kita ini cuma rakyat biasa, kita bisa apa sih gitu. Orang sini tuh enggak, apa aja tuh dikomplain, apa aja tuh disuarakan, apa aja tuh diteriakan, sampai dikirim ke surat kabar, ke berita dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Amin. Kata mbaknya, mental orang di negara maju itu siap dengan kritikan. Tapi kalau di negara yang sedang berkembang, orang-orangnya itu tidak mau menerima kritik dan suka percaya berita hoax. Kalau dibandingkan dengan kemajuan negara tetangga, banyak yang marah-marah, banyak yang tidak menerima fakta dan kenyataannya, lebih percaya berita hoax. Dan yang menyedihkan lagi, pengikut channel berita hoax itu sangatlah banyak. Dan setiap channel berita hoax tersebut upload sebuah video yang berkaitan dengan negara tetangga kita. Yang nonton Masya Allah paling sedikit ratusan ribu. Dan setiap harinya upload video hoax sehingga bisa menimbulkan kebencian di antara satu sama lain. Kadang-kadang saya sebagai orang Indonesia sampai geleng-geleng, kok ada ya segelintir orang Indonesia membuat berita hoax yang berkaitan dengan negara tetangga kita. Dan tentunya hal ini memang sangat disayangkan. Saya yang bekerja di negara Malaysia ini, saya selalu membuat video fakta-fakta apa yang terjadi sebenarnya di Malaysia. Dari segala kemajuannya, dari segala pembangunannya, kita itu kalah. Tapi ramai yang tidak mau terima, ramai yang menghujat. Bahkan kalau saya pergi ke bandarnya atau ke kotanya, saya selalu menunjukkan suasana kota yang ada di Malaysia. Lihat sahabat-sahabatku, suasana kota yang ada di Malaysia begitu tertata rapi. Setiap kedai, setiap toko ada tong sampahnya. Masya Allah luar biasa. Bahkan tidak ditemukan tukang parkir. Parkir yang ada di Malaysia di sini tuh serba otomatis. Kalau tak otomatis itu tinggal beli karcis atau tiketnya saja. Jadi tanpa ada yang menunggu di mobil. Berbeda dengan di negara kita masih pakai cara manual. Begitulah ceritanya. Tapi ramai yang tidak terima. Tapi kalau orang-orang Indonesia yang bekerja di negara lain seperti di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Australia,
Mereka kok biasa-biasa aja ya, tidak pernah Biasa-biasa mendapat komen-komentar hujatan. Kalau istilahnya membandingkan dengan negaranya sendiri, wah, di Amerika nggak ada tukang parkir. Kadang-kadang kalau dibandingkan dengan Amerika dan Indonesia itu terlalu jauh. Jauh banget. Terlalu jauh. Jauh banget. Meskipun negaranya sama-sama besar, Amerika lebih besar lagi loh. Kenapa bisa Amerika mengelola negaranya menjadi semaju itu? Sedangkan Indonesia, ya dengan Malaysia saja kalah teman-teman ya. Ini alasan kenapa saya suka dengan negara Malaysia. Salah satunya adalah tukang parkir. Parkir rapi, tidak ada pungli dan lain sebagainya. Keren Malaysia, aman. Enak loh. Jadi tidak khawatir kita itu kehilangan sepeda motor atau motosikal. Kalau di Malaysia sama-sama saling menjaga. Itu keren. Sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau kita mau membandingkan dari segi positif ya, dari segi positif kita mencontoh negara tetangga saja yang lebih dekat saja. Jangan sampai jauh-jauh ke Australia, ke Eropa, terus kemudian ke Korea, ke Jepang. Itu sangatlah jauh. Jauh Cukup banget. kita ambil dari sisi positif dari negara tetangga kita untuk kita contoh supaya negara kita juga tidak tertinggal jauh-jauh amat. Ibaratnya begini sih teman-teman ya. Ada segelintir orang pernah nge-DM saya, tolong dong jangan bandingkan Malaysia dengan Indonesia. Karena dari segi negara, dari segi wilayah itu lebih luas Indonesia daripada negara Malaysia. Malaysia kenapa menjadi negara maju? Karena kecil, mudah dikelola. Oke. Misal kita bandingkan dengan Chinese atau negara Cina atau kita bandingkan dengan Australia. Bayangkan sama halnya Australia itu Indonesia, kita Indonesia Malaysia. Lantas seharusnya kita itu yang lebih kecil daripada Rusia. Kita harus lebih maju daripada Rusia seharusnya teman-teman ya. Seharusnya. Perbandingannya seperti itu. Ibaratnya Rusia itu Indonesia, Indonesia Malaysia. Kita bandingkan dengan Rusia, kalah jauh Indonesia. Kita tak usah jauh-jauh teman-teman. Benar apa yang dikatakan oleh kakak ini. Dengan Malaysia saja itu kita kalah jauh. Lantas Indonesia harus dibandingkan dengan negara yang mana lagi? Dengan negara yang besar saja tidak bisa. Dengan negara yang kecil juga tidak. Bingung lah. Jadi kita harus sama-sama mengakui faktanya. Dan dalam hal ini kita harus belajar dari negara Malaysia. Kenapa? Oke, kita lanjut. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Oke. Lalu bagaimana kehidupan para orang Indonesia yang bekerja di negara-negara lain seperti Amerika, di Australia, dan juga di Malaysia? Video ini sebagai bentuk informasi dan harap-harap sahabatku semua jangan berkomentar yang bukan-bukan, Oke, sedikit-sedikit jangan berkomentar menghujat. bukan. Kalau ditunjukkan sesuai fakta dan kenyataannya, supaya kita lebih kritis, supaya kita lebih istilahnya bisa mengambil sisi positifnya, dan kita juga tidak tertinggal-tinggal jauh dari negara lainnya. Kira-kira seperti itu ya. Alasan kenapa di Amerika tidak ada tukang parkir. Hari ini, aku pergi ke downtown Seattle untuk makan siang. Tapi namanya juga Seattle ya. Hujan dan hujan dan hujan. Nah, Hujan. pada saat aku mau parkir mobil, aku berusaha untuk cari tukang parkirnya di mana. Tapi kok nggak ada ya? Ini bukan nggak ada karena hujan ya guys. Tapi memang selama hampir 6 tahun aku tinggal di Amerika, nggak pernah ada tukang parkir. Kalau tempat parkir di gedung atau mall ya sama kayak di Indonesia aja sih. Ambil karcisnya dan boleh masuk. Tapi bedanya kalau di Amerika, bayar karcisnya itu sendiri lewat online atau lewat mesin yang sudah disediakan. Pas mau keluar tinggal scan deh barcode karcis yang sudah dibayar, nggak ada lagi mbak atau mas yang jagain di counternya. Kalau tempat parkir untuk restoran, supermarket, bank, biasanya mereka ada tempat parkir khusus untuk para pengunjung. Artinya tidak akan ada tukang parkir dan kendaraan dapat parkir secara bebas, gratis betul. selama masih ada tempat. Betul. Tapi kalau nggak ada tempat parkir khusus, gimana dong? Biasanya kita parkirnya di jalan, tapi tetap harus bayar ya guys. Ini namanya parking meter, sebuah mesin yang akan mengeluarkan tiket setelah kamu bayar dan bisa ditaruh di dashboard kendaraan sebagai Otomatis bukti. ya? Tiket Iya, ini keren. berisi durasi jam parkir, dan kalau Oh. lewat dari waktu yang ditentukan, kita nggak dapat lagi perpanjang waktunya. Oh. Untuk di tempat ini maksimalnya 2 jam. Kalau kita maksa parkir di sana dan lebih waktunya, kamu bisa kena tilang dari pihak berwajib. Tidak adanya tukang parkir di Amerika, karena negara ini sudah lebih maju dan menggunakan mesin sebagai ganti tukang parkir. Dan Wow. itulah di Inggris nggak ada tukang parkir juga. Terus bayarnya begitu dapat space buat parkir,
Ada mesin buat ambil tiket dan bayar di situ secara mandiri. Wow. Kita bisa pilih sendiri mau parkir berapa jam dan bayar tarifnya sesuai yang dipilih. Karcis ditaruh di dalam mobil bagian depan. Tujuannya sebagai bukti sudah bayar parkir jika ada Betul. pengecekan dari petugas. Indonesia mana ada macam ini, gak ada. Dan itu bahkan kalau gak mungkin ada tuh, karena sulit untuk mengkondisikan orang-orang Indonesia. Gila, Malaysia termasuk salah satunya yang seperti ini. Wah, Malaysia itu sekelas Eropa loh. Gila. Sistem ini sangat bagus untuk menghindari parkir liar dan dana yang masuk ke kantong pribadi. Sebenarnya mencari parkir di Inggris cukup susah, terutama di kota besar seperti London, karena orang-orang lebih memilih untuk naik angkutan umum. Wah. Mereka juga menyediakan booking parkir secara online, buat yang khawatir nggak kebagian tempat. Menurutmu sistem parkir mandiri seperti ini cocok nggak diterapin di Indonesia? Heran Sulit. gue sama tukang parkir sekarang. Tadi gue habis dari minimarket niatnya mau ngambil duit di ATM, cuma duitnya habis. Nggak jadi dong, ya kan? Ya gue kan nggak ada duit nih di mobil, recehan atau apa. Terus dia bantuin gue mundur, terus habis itu gue klakson doang kan, kayak tap gitu sekali. Gue nggak ngasih karena memang gue nggak ada duit gitu loh. Dan menurut gue juga gue nggak apa ya, gue nggak melakukan transaksi apa-apa di minimarket itu, cuma naruh mobil ya, let's say 2-3 menit lah ya kan. Terus dia ngomel, teriak retribusinya, bos. Tai retribusi apaan, jelas di minimarket itu rata-rata ada tulisannya gitu, parkir gratis. Maksud gue, kayak lu malah kayak apa gimana sih? Anjir, ini pasti relate nih sama pengguna kendaraan-kendaraan mobil atau motor. Ya, itu rata-rata di tempat saya juga seperti itu. Di minimarket teman-teman ya. Padahal ada plang tulisan parkir gratis bagi pengunjung. Yang dimaksud dengan pengunjung itu ke situ mau beli ternyata gak ada yang cocok, itu pengunjung, apalagi beli pelanggan. Ternyata pas keluar daripada minimarket itu pasti ada yang prik prik prik. Ayo. Itu harus bayar teman-teman. Itu aneh loh. Gue udah mulai capek, anjir gila, apa-apa dikit parkir. Di negara berkembang pada umumnya, negara suka ngurusin hidup pribadi orang lain ya. Ngeri ya? Di negara maju, negara sangat membedakan mana kehidupan pribadi, mana kehidupan publik. Nah, implikasinya karena dengan negara mengatur kehidupan pribadi masyarakat, maka anggaran atau APBN negara dialokasikan untuk ngurusinnya, kehidupan pribadi orang yang sebenarnya tidak memberikan manfaat yang besar untuk kemajuan ekonomi negara. Betul. Nah, ini kontroversial tentunya ya. Karena gini, kalau negara mengatur maka dia harus buat hukum. Dan buat hukum itu pakai duit. Dan setelah hukum ada, maka hukum ditegakkan juga pakai duit. Jadi duit itu berputar-putar sekitar situ saja, tidak memberikan kemajuan ekonomi. Kurang memberikan kemajuan ekonomi. Sebagai contoh nih, di negara maju, urusan agama, urusan selangkangan itu adalah privat, bukan publik. Betul. Jadi artinya negara tidak peduli urusan privat rakyatnya. Nah, uang negara itu fokus untuk meningkatkan kapital dan ekonomi, bukan ngurusin kehidupan pribadi orang. Penyebab negara berkembang tidak maju itu kompleks sekali ya. Bisa dari SDM, SDA, mentalnya juga. Jadi memang harus banyak dibenahi dari banyak sisi. Kemajuan sebuah bangsa itu bukan hanya dari infrastruktur, tapi SDM-nya juga, manusianya juga. Video ini dipertontonkan dengan menggunakan bahasa Melayu dialek Indonesia. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi dalam hal ini sih sebenarnya kita itu harus sadar bahwa kita harus belajar daripada negara tetangga yang dimana lebih duluan maju daripada kita. Kenapa teman-teman ya? Seperti itu. Kalau kita harus bandingkan negara ini dengan negara yang lebih besar daripada Indonesia seperti Rusia, Amerika, ya kalah jauh. Apalagi dengan Uni Emirat Arab atau Arab Saudi, jauh, nggak bisa. Kita harus belajar daripada negara yang kecil dulu. Baru setelah itu mengalahkan negara yang kecil, baru kita harus belajar daripada negara yang lebih besar lagi. Proses lah teman-teman. Dan kita harus mengakui faktanya. Jangan kita begini dan gitu gini. Pokoknya ribet lah pokoknya. Simple. Taat aturan, maka negara akan lebih maju. Gitu. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa. Jangan lupa juga di subscribe teman. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.